Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriansyah, dosen Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Interaksi Manusia dan Komputer dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer adalah mata kuliah ini mempelajari mengenai faktor manusia pada software interaktif, teori, prinsip, dan pedoman interaksi manusia dan komputer, mendesain tampilan menu dan pengaturan warna, membuat grafik, membuat rancangan sesuai keinginan pengguna, bagaimana mengatur kenyamanan manusia menggunakan komputer, analisis desain yang baik, dan bagaimana perkembangan interaksi teknologi dengan manusia. Adapun materi ajar pada perkuliahan ini adalah pengenalan interaksi manusia dan komputer, faktor manusia, piranti interaktif, ragam dialog, desain antarmuka, user interface, user center design, user experience design, user testing, antarmuka masa depan. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan collaborative learning. Untuk penjelasan capaian pembelajaran dan bobot penilaian saya jelaskan pada video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi dari pertemuan ke-6 terkait mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu user interface. Namun sebelumnya kembali saya akan mengulang lagi teman-teman terkait interaksi manusia dan komputer ini berkenaan dengan capaian pembelajaran di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yaitu pertama, teman-teman diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman terkait konsep dasar keterkaitan aspek manusia komputer yang dapat mempengaruhi perancangan dan pengembangan sistem interaktif. Lalu yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman tentang proses desain interaksi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan konsep IMK, interaksi manusia komputer, dalam pengembangan antarmuka yang berkualitas untuk sistem komputer yang interaktif. Dan terakhir, mahasiswa memahami aspek teoritis dan praktis tentang perancangan, melakukan analisis kebutuhan, merancang, mengimplementasi serta melakukan evaluasi user interface sehingga mampu mengembangkan software interface yang merupakan komponen dari perancangan pembangunan. Oke, terkait dengan capaian pembelajaran teman-teman di mata kuliah interaksi manusia komputer. Berikutnya terkait bobot penilaian, ya. Di sini kehadiran teman-teman bernilai 20%, lalu tugas itu 25%, sementara untuk UTS 25%, ya, dan UAS 30%. Jadi nanti akan ada UTS dan UAS teman-teman dengan range nilai, ya. Untuk mendapatkan nilai A, teman-teman harus mendapatkan range nilai dari 80 sampai 100, untuk B 70 sampai 79, untuk C 60 sampai 69. Ya, mudah-mudahan teman-teman gak ada yang dapat nilai B dan E karena ini maksudnya adalah R. Ya, artinya teman-teman gagal dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pertemuan 6, teman-teman, yaitu berkenaan dengan user interface. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan gambaran sedikit terkait dengan materi pertemuan 6. Capaian pembelajaran dari materi pertemuan 6 adalah teman-teman diharapkan bisa memahami tentang user interface dan diharapkan mahasiswa akan mampu merancang user interface. Ya.
Jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara menangani user interface yang baik, teman-teman. Materi pembahasan kita di pertemuan 6 ini yang pertama adalah terkait pengertian user interface, pentingnya user interface, lalu komponen pembentuk user interface, karakteristik user interface, dan terakhir mockup. Ya, mockup itu adalah perancangan terkait dengan user interface menggunakan beberapa aplikasi. Lalu ini daftar pustaka atau buku-buku yang bisa dijadikan referensi oleh teman-teman. Ya, ada buku dari Ahmad Muslim yaitu terkait interaksi manusia dan komputer. Ini juga ada e-booknya teman-teman, ya di Google Book teman-teman bisa beli. Ada juga jurnal untuk teman-teman belajar terkait dengan contoh user interface. Itu dari jurnal Imron Aziza dari Jonarko. Lalu juga teman-teman bisa mengakses artikel di Medium. Medium ini salah satu platform penulisan yang cukup banyak digunakan oleh orang-orang user interface atau user experience ya. Di UX biasanya dia akan mencantumkan portofolionya di medium.com. Di sini terkait penjelasan wireframe, prototype, dan mockup. Ya, teman-teman bisa pelajari. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke user interface, ya, di sini saya ada 3 buah gambar. Ya, kalau teman-teman lihat ini adalah gambar dari pintu. Ya, ada 3 buah gambar pintu, ya, dengan 3 handle yang berbeda. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, kira-kira ada yang tahu yang gambar 1 siapa? Saya Pak, nama saya Marlin. Yang pertama cara kerjanya dengan ditekan. Oke, baik ya. Untuk yang 1 tadi atas nama Marlin ditekan. Untuk yang nomor 2, ada yang bisa bantu saya kira-kira? Saya Pak, nama saya Rizal. Itu cara kerjanya didorong atau ditarik Pak? Oke, baik. Tadi Rizal nomor 2 didorong atau ditarik. Sekarang untuk yang nomor 3, ada yang bisa bantu kira-kira nomor 3 seperti apa? Saya Pak, Rizky. Cara kerjanya dengan cara diputar Pak. Oke, jadi sudah dapat 3 jawaban. Ya, yang pertama tadi oleh Marlin dibilang ditekan, lalu oleh temannya Rizky nomor 2 ditarik, ya, dan nomor 3 itu diputar. Ya. Kita cek jawabannya. Sudah yakin ya dengan jawabannya ya? Iya. Jawabannya. Berarti cara kerjanya adalah ya ditekan, didorong atau ditarik dan diputar. Ya. Nah ini kan sebenarnya teman-teman tanpa perlu ada instruksi khusus sudah tahu melihat dari mana, dari bentuk handle pintunya. Ya. Nah inilah fungsi dari user interface. Jadi nanti kita belajar user interface itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu. Ya, ketika kita buat sesuatu itu orang lain sudah tahu bagaimana penggunaannya tanpa perlu dibuat secara rinci. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu user interface? User interface adalah tampilan visual ya sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Jadi ketika ada sebuah produk, kalau tadi bentuknya pintu, menjembataninya dengan si pengguna gimana ya? Dari handle pintunya itu dari berbagai bentuk, maka si pengguna sudah tahu nih, ya, oh ini ditarik, oh ini diputar, oh ini ditekan. Nah, kalau dalam dunia software, dalam perangkat lunak, maka ketika kita membuat sebuah aplikasi, sebuah tampilan, bagaimana tampilan yang kita buat, ya user interface yang kita buat visualnya itu bisa memberikan pemahaman kepada si pengguna terkait dengan cara penggunaannya. Ya, jadi si pengguna langsung tahu. Kita akan masuk ke materi kita. Sebagai contoh gambaran teman-teman, dengan user interface itu gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi user interface itu nggak melulu hanya berbentuk gambar, tampilan, tapi juga teks itu juga termasuk. Ya, kalau teman-teman lihat seperti ini, contoh ini adalah gambaran sebuah website, maka dia ada elemen teks, ada elemen gambar, ada juga tombol, ya. Artinya kalau di komputer tombol itu entah berbentuk button, entah berbentuk seperti di sini, mungkin teman-teman sudah tahu. Ini ada gambar stetoskop, fungsinya untuk apa? Pencarian. Ya.
gambarannya. Lalu ada tombol-tombol yang lain, ada teks dan poin-poin lainnya. Nah, tujuan akhir dari sebuah user interface adalah menjamin kemudahan dari penggunanya. Kalau kita lihat pentingnya user interface adalah memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Kayak tadi misalkan kalau kita mau nyari sesuatu, maka kita tinggal cari di gambar stetoskop ya, pencarian. Terus meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis karena dengan sebuah user atau tampilan yang pengguna tahu gitu ya, pengguna pahami, maka otomatis pengguna akan betah dan menggunakan produk tersebut. Ya, jadi otomatis peningkatan bisnis bisa terjadi. Lalu juga meningkatkan kualitas branding. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah lihat pas kemarin lagi rame, salah satunya adalah perubahan Twitter dari gambar burung menjadi X. Ya. Nah, kadang perubahan itu bisa menaikkan, bisa juga menurunkan. Ya, kalau seandainya nggak terlalu disukai sejauh ini sih masih belum terlihat menarik ya perubahannya dari Twitter ke X. Ya. Tapi tiba-tiba kalau teman-teman tahu Instagram bikin yang namanya Threads, langsung rame tuh. Ya, padahal bentuknya sama dengan Twitter. Ya. Tapi salah satu yang bikin Threads jadi menarik adalah kemudahan. Orang tinggal bikin melalui akun Instagram, gak ribet bikin ini. Ya, walaupun cukup banyak bisa khusus kalau seandainya dihapus, Threads-nya Instagramnya kehapus. Oke, berikutnya komponen pembentuk user interface ada 4 komponen dasar, yaitu yang pertama tata letak. Posisi ini pengaruh teman-teman. Ya, kalau di website posisi sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah itu akan berpengaruh. Lalu juga warna, ini juga penting. Ya, warna itu cukup berpengaruh. Kalau teman-teman tahu warna itu nggak bisa sembarangan. Contoh, kalau teman-teman misalkan berhubungan dengan kementerian, kalau kita bicara ya di Indonesia, kalau kementeriannya berbau teknologi itu pasti warnanya biru teman-teman. Ya, kalau misalkan berbau alam, hutan dan sebagainya itu biasanya hijau. Ya. Lalu kalau seandainya bicara soal kesehatan, biasanya warnanya lebih dominan putih. Modelnya seperti itu. Jadi nggak bisa asal terkait warna tadi biasanya. Tapi kadang setiap produk bikin warna sendiri. Ya, kayak kemasan yang warnanya oranye, hijau dan segala macam. Padahal kalau orang mau jualan, ya, contoh jualan makanan, biasanya warna yang menarik itu warna merah. Nggak mungkin warnanya biru biasanya. Ya, warnanya merah karena orang akan tertarik. Tapi ternyata nggak ada yang warnanya merah untuk yang jualan. Hijau, oranye, ya kan, biru, ya kayak Traveloka juga nggak ada kan ya. Lalu masalah tipografi, tulisan. Teman-teman pasti sudah hafal banget tulisan Traveloka bentuknya. Ya. Atau font kampus kita Daisy, ya kan? Nah, font-font tipografi itu pengaruh terkait user interface supaya orang kenal. Gojek, fontnya pasti teman-teman udah tahu. Grab, Shopee, teman-teman lihat huruf S-nya itu udah langsung tahu. Ya. Lalu grafik ini artinya ketika membuat grafik, pastikan grafiknya itu mudah dipahami dan dimengerti. Lalu karakteristik user interface teman-teman adalah jelas dan ringkas, artinya dia tidak macam-macam gitu ya, tidak ribet. Makanya kalau teman-teman lihat beberapa web atau sosial media itu simple, ya, dilihat dari Twitter, Instagram itu simple, ya. Facebook misalkan juga sama, ya. Walaupun kalau sekarang yang lumayan lagi ramai itu TikTok ya. Tapi kalau teman-teman lihat sebenarnya terlalu penuh ya tampilannya ya, dari sisi tampilannya. Cuman dia memang algoritmanya lebih langsung bergerak dari sisi algoritma, jadi yang ditampilkan ke pengguna langsung yang menarik. Tapi kalau lihat dari sisi tampilan, maksudnya juga lah, kalau teman-teman menggunakan e-commerce, ada beberapa e-commerce yang teman-teman sering pakai karena lebih ringkas, lebih mudah dalam nyari. Di sini ada yang pernah pakai Blibli nggak? Misalkan, ya, Blibli itu sebenarnya simpel juga, tapi nggak apa ya istilahnya itu nggak seringkas atau sejelas dari Shopee atau Tokopedia misalkan. Karena Tokopedia sama Shopee mungkin bisa dibilang masih
enak Shopee kalau dari segi untuk langsung belanja. Tapi kalau dari sisi simpel dan ringan, Tokopedia menang. Ya, karena Shopee terlalu banyak, terlalu lama dan berat. Tapi kalau buat beli barang tetap pilihannya. Ya kan? Klik barangnya di bawah dari pilihan. Kalau Tokopedia kadang di bawah nggak ada pilihan, kita bingung. Beli dia aneh lagi, membaca deskripsi segala macam. Kalau ini kan ada yang satu langsung ya. Shopee dan Tokopedia itu satu tuh, dalam satu halaman ulasan semua udah ada. Ya. Sementara ada yang harus klik yang lainnya dulu. Gitu. Ya. Lalu kontras warna yang baik, ya. Artinya tulisan atau warna lain nggak tabrakan. Lalu informasinya terstruktur jelas, nggak bertabrakan informasinya. Contoh misalnya di sini saya ambil YouTube dulu. Ya. Ini menggambarkan semua hal dari sisi jelas dan ringkas, sudah jelas dan ringkas. Musik ada, jelas. Ya, nggak pusing kan ya, kliknya ya. Modelnya, mungkin teman-teman bisa kita bandingkan dengan TikTok gitu ya. Kalau mau dibandingkan, cuma dia lebih ringkas aja, simpel aja tampilan ini. Ya, short udah disediain untuk membiarkan video pendeknya, ya kan? Apalagi sampai nanti ada menu apa favorit kita, biasanya kita suka tertarik dengan apa, misalnya kalau saya suka dengan games, cara memasak atau sepak bola, animasi, ya muncul tuh di tampilan depannya. Ya. Jelas ya, dari sini gambar videonya kelihatan jelas, ya keterangan-keterangannya juga jelas. Terus kontras warnanya cukup baik, bisa kita lihat tulisannya baik yang terang gitu ya, atau yang tulisannya lebih kecil lagi itu masih jelas. Ya, kalau ada yang baik itu kan akan terlihat jelas. Informasinya juga terstruktur, mana aja bagian-bagian yang tadi berada, eksplorasi, subscription, ya, koleksi, story dan sebagainya. Lalu konsisten, desain responsif dan intuitif. Konsisten ini adalah ketika tadi kan bentuknya desktop teman-teman, ketika menjadi mobile dia masih konsisten, berubahnya agak drastis gitu. Ya, kadang ada yang di webnya seperti ini, pas di mobile bentuknya beda, aneh. Terus desainnya responsif, artinya baik di web atau di mobile dia responsif, sama, menu-menunya sama. Sementara intuitif lebih ke si user itu udah tahu gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, si user itu sudah tahu kira-kira dia mau muter videonya di mana. Apa yang dilakukan kalau kita mau muter video? Kita klik apa? Kita klik gambarnya kan, langsung muter. Ya, sama halnya kalau teman-teman punya yang namanya Netflix misalkan. Ya kan? Kan di tampilan itu cuma bilang videonya ya filmnya. Gimana cara muternya? Tinggal klik gambarnya, nanti ada putaran pilihan muternya. Begitupun di sini, itu artinya si user udah langsung tahu. Contoh sederhananya paling kecil adalah tadi gambar teleskop untuk pencarian. Semua orang udah pasti tahu itu untuk mencari. Itulah fungsi dari user interface. Saya ambil contoh teman-teman. Ini adalah contoh dari WhatsApp. Di WhatsApp ini teman-teman bisa lihat, ya, ada gambar pesawat, ada gambar mikrofon misalkan. Ya, contoh ada gambar pesawat. Ya, ini kita sudah tahu semuanya ketika kita mengetikkan pesan, maka tinggal kita klik pesannya, kalau kita klik gambar pesawatnya maka pesannya terkirim. Jadi gambar pesawat itu untuk memastikan pesannya dikirim atau enggak. Ya, semua orang udah langsung tahu. Ya, kan ini termasuk revolusioner. Ya, setelah ini gimana lagi? Di Instagram juga ada pesan. Padahal di Instagram pertamanya nggak pakai pesawat. Gambarnya akhirnya sekarang rame. Di video Instagram selalu ya nomor 3 dari gambar pesawat adalah jodoh Anda. Ya kan, kan bingung ya. Yang mereka kalau yang udah nikah gitu ya, kayak saya kemarin saya mau klik bukan istri saya nomor 3 gitu ya. Sebenarnya yang pertama jadi serba salah gitu ya. Jadi ini gimana sih tebak-tebakannya gitu ya, gambarannya.
ada lagi yang punya gambaran contoh dari intuitif teman-teman? Icon telepon untuk mengambil biasanya. Oh ya, icon telepon juga ada ya, di WhatsApp juga ada, itu jelas untuk memanggil. Padahal kan kalau di handphone, icon teleponnya adalah untuk telepon biasa ya, tapi digunakan diterapkan. Nah kadang user interface itu menggunakan icon yang sama nggak masalah, jadi nggak mesti karena kita program yang beda, wah nggak boleh nih. Karena makanya user interface itu nggak semuanya di istilahnya di hak patenin. Kalau di hak patenin bahaya. Ya memang ada beberapa kan yang kalau dulu sering kontrak tombol home segala macam dipatenin gitu ya. Tapi akhirnya sekarang ada beberapa yang memang nggak bisa dipatenin. Kayak kalau kan bahaya kalau seandainya dipatenin ya berapa banyak gitu ya, nggak boleh pakai icon telepon. Jadi contohnya ada lagi. Saya Pak, yang untuk icon paperclip itu untuk melampirkan seperti foto, file, kontak, atau lokasi. Nah, itu yang kita search untuk mencari pesan di atasnya. Saya Pak, icon tempat sampah untuk menghapus atau mendelete pesan Pak. Ya, itu tadi tambahan-tambahannya ya. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa ada beberapa icon yang memang sudah intuitif gitu ya. Artinya si pengguna langsung tahu gitu ya, tanpa perlu dijelaskan secara rinci. Nah, berikutnya adalah terkait dengan user interface yang baik, ialah user interface yang tidak memerlukan pelatihan. Jadi si pengguna ketika dihadapkan terhadap sebuah aplikasi, dia udah langsung tahu kayak tadi gambar pesawat, gambar tempat sampah gitu ya, atau gambar telepon dan sebagainya, dia sudah tahu bahwa itu fungsinya untuk apa, tanpa perlu diajarkan. Ya, itu adalah user interface yang baik. Nah, berikutnya adalah mockup. Mockup adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Ini tahapan dalam perancangan yang menggambarkan nanti rancangan yang kita buat ketika diaplikasikan di software seperti apa. Jadi ada istilahnya mockup. Ya, jadi sebelum orang membuat sebuah aplikasi, dia bikin mockupnya dulu, ya rancangan kasarnya dulu gitu ya. Nah, untuk mockup sendiri memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat. Kelebihannya adalah mengorganisir detail dari proyek, menemukan error. Jadi kadang juga bisa menemukan error teman-teman. Ketika dia bikin sebuah tampilan, ternyata si user nggak paham ini tampilan apa ya. Misalkan kayak tadi bikin gambar keranjang atau bikin gambar hapus ya segala macam, tiba-tiba dia mau menghapus malah bingung nyarinya. Nah, berarti kita langsung tahu, oh gambar ini jangan-jangan nggak cocok, dia nggak paham. Gitu ya. Lalu juga menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholder, menyampaikan ide kepada anggota tim, implementasi desain sama perspektif user. Intinya sebenarnya adalah mockup itu adalah dari perspektif user. Jadi ketika kita membuat user interface bukan berdasarkan kita yang bikin, namanya aja user interface. Jadi dari perspektif si user. Tools mockup ada beberapa macam teman-teman. Ada just inline yang bisa teman-teman pakai, ada Figma ya, seperti yang sekarang teman-teman buka di komputer, ada Balsamiq, Mocking Bridge, Mockup Builder, dan iPhone. Ada banyak lagi teman-teman yang cukup banyak digunakan oleh orang-orang adalah Figma ya, berbasis online. Kurang lebih gambarannya seperti ini, jadi dia bisa membuat tampilan berbentuk mobile ataupun berbentuk website teman-teman. Langsung seperti mirip jadinya ya. Cuman dia hanya berbasis desain aja ya. Oke, kita review sedikit teman-teman terkait materi kita hari ini. Jadi user interface adalah sebuah tampilan yang seorang pengguna lihat, yang membuatnya paham ya, terus juga menjembatani antara user dengan sebuah aplikasi kalau dalam program kita sebagai software development ya. Lalu juga user interface yang baik perlu memahami dan mengikuti kaidah terkait dengan user interface. Ada 4 komponen. Yang pertama tadi adalah tata letak, yang kedua warna, tipografi, dan grafik. Karakternya jelas dan ringkas, desain yang responsif, informasi terstruktur, konsisten, kontras warna yang baik, dan intuitif. Nah, itu adalah terkait review materi kita. Dan terakhir, ini adalah pelatihan dari kasus pertemuan 6. Nanti
bisa diskusikan secara kelompok, bikin sebuah program menggunakan aplikasi mockup yang menguasai mockup media Siemens ataupun Figma silakan. Ketentuannya aplikasi yang memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Contoh aplikasi Gojek, misalkan saya Box, itu teman-teman bikin kira-kira apa nih aplikasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Ya. Pastikan mengikuti kaidah user interface yang baik sebagai contoh mockup, misalkan pemesanan tiket kereta kayak gitu. Ya, dari sisi warna, dari sisi keterangan segala macam itu jelas. Ini yang berbentuk website, ya, ini ada pemesanan tiketnya, ya, jadi teman-teman nanti desain interface-nya sampai pemesanan sampai pembayarannya. Atau berbasis mobil juga boleh. Ya, kalau mau membuat dari halaman login, tampilannya, jadi contoh dari aplikasi mobil zakat. Oke, itu dia materi kita hari ini teman-teman. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.